Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Pratiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Syirik dan Bahayanya bagi Manusia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya. Hak istimewa Allah seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat, dan mudarat, membuat hukum dan syariat, dan lain sebagainya. Syirik adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah meliputi 3 hal: rububiyah, uluhiyah, dan asma syifa. Bentuk-bentuk syirik. Bentuk-bentuk syirik dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, syirik di dalam al-uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepadanya saja. 2. Syirik di dalam ar-rububiyah, yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. 3. Syirik di dalam al-asma wa asyifat, yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya. Contohnya meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. 1. Berlebih-lebihan dalam memuji Rasul atau memuji orang soleh. Rasulullah SAW telah memperingatkan akan hal itu dalam sabda beliau, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa anak Maryam. Sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berlebihan dalam memuji orang soleh akan mengarahkan kepada perbuatan syirik, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. 2. Ta'asyub atau fanatisme, fanatik terhadap tradisi dan peninggalan nenek moyang, walaupun itu batil dan bertentangan dengan yang hak, khususnya dalam masalah akidah. 3. Kebodohan terhadap akidah yang benar, keengganan untuk mempelajari atau mengajarkan akidah yang benar atau sangat sedikitnya perhatian terhadapnya, maka akan melahirkan generasi yang tidak mengenal akidah yang benar tersebut serta tidak menyadari kedudukannya dalam kehidupan mereka, atau mereka tidak lagi mengetahui hal-hal yang menyelisihnya dan membatalkannya, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi dapat membedakan yang hak dan yang batil. 4. Percaya kepada hal-hal yang dapat diindra, tidak percaya pada yang tidak dapat diindra. Allah memberikan kepada manusia fitrah, yaitu 2 kecenderungan. Yang pertama, condong atau percaya kepada hal-hal yang dapat diindra, maksudnya yaitu yang dapat diraba, yang dapat dilihat dengan mata, didengar, dicium, dan dapat dipegang, yaitu kedua, condong atau percaya pada hal-hal yang gaib, maksudnya yaitu hal-hal yang tidak dapat diraba atau dilihat dengan mata. 5. Hawa dan syahwat, penyakit hati yang lain yang dapat menyebabkan seorang jatuh kepada kesyirikan, yaitu hawa nafsu dan syahwat. Dan yang terakhir yaitu sombong dalam beribadah kepada Allah. Sombong juga merupakan penyakit yang dapat menimpa fitrah manusia, sehingga ia menyimpang dari bentuknya yang lurus dan menjatuhkannya dalam kemusyrikan. Sombong ada beberapa derajat, dimulai dari menganggap remeh terhadap manusia dan berakhir dengan tidak mau beribadah kepada Allah. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. 1. Beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. 2. Larangan menjadikan kubur beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dan yang terakhir, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali dengan 3 masjid. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Yang benar, yang salah datang dari diri saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.